Halo para investor semuanya, pada hari ini tanggal 14 Juli 2020, Pesan Saham akan sedikit melakukan market update ya seputar pasar global dan juga pasar domestik. Kira-kira apa sih yang lagi terjadi di Dow Jones atau di Nasdaq serta di IHSG kita. Jadi akan saya bahas setelah yang satu ini ya. Oke, semalam indeks Dow Jones ditutup tipis, naik ya 0,04%, tapi yang cukup mengejutkan adalah indeks Nasdaq ditutup minus 2,13%. Padahal di awal perdagangan indeks Dow Jones dan indeks Nasdaq ini naik hampir 2%, bahkan sekitar 2% ya naiknya. Cuman ada berita dari pemerintah setempat di Amerika, itu karena kasus COVID-19-nya cukup tinggi ya kenaikannya, itu ada potensi diberlakukannya lockdown. Nah, kalau misalnya lockdown benar-benar diberlakukan itu sangat negatif buat ekonomi. Karena kita tahu sendiri kalau lockdown ya udah berarti ekonomi mati, nggak ada uang beredar, sehingga bisnis-bisnis akan turun lagi, lesu lagi ya. Dan hal ini juga terjadi di Indonesia. Ketika kita diberlakukan PSBB kemarin, itu ekonomi kita benar-benar seakan lumpuh dan PSBB dilonggarin, orang-orang udah pada euforia lagi melakukan kegiatan ekonomi. Cuman yang menjadi kekhawatiran adalah jumlah kasus positif COVID di Indonesia itu naik terus. Bahkan kemarinan ini sempat break record high harian ya, 2.600 sekian gitu. Itu luar biasa banget kenaikannya. Dan WHO sendiri juga udah kasih statement kalau COVID-19 ini bisa menyebar melalui udara, jadi penyebarannya benar-benar luar biasa banget, apalagi COVID-19 ini menularnya gampang banget, sehingga kita mesti waspada terhadap penularan ini. Jadi jangan lupa untuk pakai masker ya, kalau misalnya keluar rumah. Dan kita lanjut lagi, di Amerika kemarin New York & Co, parent company dari RTW Retail Wins itu mengajukan proteksi kebangkrutan ya. Perusahaan ini mengoperasikan 378 outlet di luar mall dan juga di dalam mall di 32 negara bagian di Amerika Serikat. Jadi memang CEO RTW Retail Wins ini, si Seamus Toll, itu menyatakan kalau memang industri retail itu memang menantang. Dan juga ditambah lagi adanya pandemi, bisnisnya pun atau perusahaannya pun mengalami financial distress. Kita tahu sendiri dari beberapa tahun terakhir ini gempuran dari online shop itu memang gila-gilaan gitu. Mereka pada bakar duit sehingga retail company yang memerlukan offline shop atau toko fisik itu mengalami kesulitan dalam bersaing gitu. Nah, kalau misalnya kesulitan dalam bersaing, pada akhirnya nggak ada customer, nggak ada pendapatan, ya udah mau gimana lagi, akhirnya mengalami kebangkrutan. Dan di tahun 2020 ini banyak banget retail company yang mengalami kebangkrutan ya. Di awal tahun ada Papyrus, ada Pierre Imports, bahkan nama-nama besar seperti True Religion, Neiman Marcus, JCPenney, Aldo juga ya, Lucky Brand di bulan Juli tanggal 3 kemarin, GNC ya, bayangin di bulan Juni itu mengalami kebangkrutan. Jadi memang sektor retail ini di Indonesia pun juga mengalami hal yang sama seperti Matahari, Ramayana, MAP itu juga menghadapi tantangan yang sama gitu. Jadi tinggal kembali lagi apakah perusahaannya memang sudah juga ikutan dalam melakukan jualan barang secara online atau enggak. Kalau misalnya sedikit pasif di dalam melakukan strategi berjualan online, ya itu siap-siap aja gitu mengalami kesulitan dalam berbisnis. Kita tahu sendiri yang namanya bisnis itu selalu berubah-ubah ya. Kalau misalnya perusahaannya atau manajemennya nggak bisa beradaptasi, ya udah mesti say bye-bye gitu di dalam jangka panjang. Itu tahu sendiri dulu misalnya kamera pakai film ya, itu laku banget, tapi sekarang kalau misalnya jualan kamera pakai film seperti itu, pasarnya udah kecil banget, mungkin hampir nggak ada kali sekarang. Dan juga dulu misalnya kalau misalnya pakai komputer itu pakai disket, wah sekarang jualan disket juga udah nggak ada yang beli, soalnya sekarang orang-orang udah mulai berpindah dari DVD menggunakan yang namanya USB. Bahkan USB sendiri untuk penyimpanan datanya bisa besar seperti itu. Dan kemarin Bank Indonesia merilis survei kegiatan dunia usaha ya atau SKDU untuk kuartal 2 2020 dan hasilnya memang minus 35,75%.
Industri pengolahan minus 11,61%, dan yang tidak mengejutkan sebenarnya sektor perdagangan hotel dan restoran itu turun 7,21%. Kita tahu sendiri pada PSBB kemarin banyak sekali hotel di Bali yang tutup karena memang bandara ditutup, nggak ada turis yang bisa datang, ya udah akhirnya hotel harus tutup. Nah, cuman di bulan Juli ini, akhir bulan Juli katanya sih untuk turis domestik udah dibuka kembali, bahkan tidak perlu swab test ya untuk bisa masuk ke Bali, cukup dengan rapid test. Dan untuk turis asing itu akan dibuka di bulan September. Cuman kita mesti lihat lagi perkembangannya seperti apa, karena perkembangan COVID-19 ini ya belum ada berita baik lah. Padahal 2 hari sebelumnya itu berita tentang vaksin COVID-19 ramai dibicarakan. Nah, cuman karena jumlah kasus positifnya terus-menerus meningkat, nah itu kembali ada isu lockdown dan mungkin di Indonesia bisa terjadi yang namanya PSBB lagi. Nah, cuman di antara sektor-sektor yang minus ini ada satu sektor pertambangan dan penggalian itu naik 1,63%, padahal sebelumnya turun 1,78%, karena memang cuaca yang mendukung untuk kegiatan penggalian serta permintaannya juga cukup meningkat ya. Permintaan meningkat karena lockdown udah dibuka lagi, PSBB udah dibuka lagi, akhirnya kegiatan ekonomi meningkat, permintaan akan energi pun juga naik gitu. Dan kita lihat sendiri di China Taiwan Coal Transaction Price Index itu naik 0,75% pada tanggal 13 Juli 2020. Harga batubara Newcastle sendiri juga udah di kisaran $65 per metric ton. Jadi ini udah naik dari $59 per metric ton pada bulan Mei 2020. Dan kalau misalnya kita lihat beberapa saham batubara yang ada di Indonesia, kemarin Indika Energy naik AR kanan ya, naik 25% ke harga 930. Tapi meskipun udah naik segitu banyak, PBV-nya masih di 0,3 kali, dan untuk Adaro di PBV 0,57 kali, Harum 0,61 kali, ITMG 0,67 kali, PTBA 1,25 kali. Jadi memang kalau misalnya harga saham-saham batubara ini sangat correlated sama harga batubaranya. Jadi kalau misalnya harga batubara nanti naik terus seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi, bukan nggak mungkin Indika ini bisa balik lagi ke BBB 1 kali ya. Adaro mungkin bisa 1,5 atau 2 kali dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ingat ya, ini bukan rekomendasi, ini hanya studi kasus dan sedikit update dari pesan saham. Nah, di semester 1 2020 BNI mencatatkan pendanaan untuk bisnis internasional itu mencapai 62 triliun, jadi tumbuh 27,7%. Dan hal ini didukung karena kerjasama dengan 1.300 bank koresponden di seluruh dunia. Dan kalau misalnya kita update lagi, harga saham BNI ini di 4.750 itu PBV-nya 0,78 kali. Dulu sebelum adanya pandemi COVID, buat beli saham Bank Buku 4 itu susah banget, apalagi BUMN ya, susah banget buat dapat harga di bawah PBV 1 kali. Cuman karena adanya COVID-19, harga saham BNI turun terus, bahkan kemarin sempat di bawah 3.000 ya. Itu benar-benar suatu hal yang langka dan jarang terjadi. Dan kalau misalnya kita pakai asumsi laba bersih 15 triliun atau sama dengan 2019, itu per saham BNI saat ini adalah 5,84 kali. Dan kita tahu sendiri sektor perbankan di tahun ini memang menghadapi tantangan yang sangat-sangat sulit gitu. Bank Mayapada sendiri bahkan akan diambil alih ya oleh satu perusahaan asing karena NPL atau non-performing loan-nya itu mencapai lebih dari 6%, bahkan hampir 7%. Dan kita tahu sendiri Bank Bukopin kemarin juga lagi rame akan diambil alih oleh Kookmin Bank dari Korea ya, karena mengalami masalah likuiditas. Jadi untuk bank swasta sejauh ini yang paling sehat, paling aman adalah BCA. Cuman harga BCA memang sedikit premium karena memang kualitas dari asetnya sangat baik, non-performing loan juga bagus, dan juga Bank BCA itu merupakan salah satu bank terbesar swasta di Indonesia. Sementara kalau misalnya bank BUMN ya boleh diperhatikan misalnya BNI, BRI, dan juga Mandiri. Nah, mungkin demikian dari saya mengenai market update pada tanggal 14 Juli 2020 ya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua, dan pesan saham akan melakukan update-update seperti ini lagi di waktu-waktu yang lain.
Jadi jangan lupa untuk di subscribe YouTube channel saya dan juga di like ya kalau misalnya memang bermanfaat. Dan juga jangan lupa follow Instagram saya di Pesan Saham. Selamat berinvestasi.